Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dengan NIM 25. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya di PT Adi Perkasa Engineering. Berikut adalah data keuangan di PT Adi Perkasa Engineering per 1 tahun. Ada sampai Februari tahun kedua. Selanjutnya ada data keuangan aspek laba kotor, biaya langsung, gaji total, pendapatan bersih, dan modal di bulan yang sama. Satu analisis produktivitas IP masing-masing aspek. Hasil perhitungan rasio produktivitas produksi. Bulan Januari rasio produktivitas produksi 1,25. Untuk menghitung rasio produktivitas ini, maka lihatnya di data keuangan dan juga data keuangan yang ini. Untuk rumusnya untuk rasio produktivitas produksi, pendapatan bersih dibagi HPP. Untuk yang indeks produktivitas produksi, rumusnya ada di sini. 1,25 dikali 1,25 1,25 dibagi 1,25 dikali 100. Hasilnya 100 untuk khusus bulan pertama. Dan bulan kedua dan selanjutnya sampai selanjutnya itu rumusnya 1,2 dibagi 1,25 dikali 100. Hasilnya di bulan Februari 96. Begitu juga dengan Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Untuk grafik, hasilnya seperti ini. Untuk indeks produktivitas produksi, berdasarkan grafik di atas, maka dapat dianalisis bahwa kondisi sebagai berikut. Indeks produktivitas IP produksi tertinggi adalah 139 pada bulan Oktober. Indeks produktivitas produksi terendah adalah 77 pada bulan Agustus. Indeks produktivitas produksi tengah-tengah adalah 1,7 pada bulan April. Hasil perhitungan rasio produktivitas organisasi. Untuk rasio produktivitas itu sama rumusnya, sama seperti yang produksi. Jadi kalau yang produktivitas organisasi, rasio produktivitas organisasi itu mama. Ini kalau rasio produktivitas per aspek itu rumusnya berbeda. Untuk rasio produktivitas organisasi itu rumusnya ada di nilai tambah dibagi biaya umum 78 juta dibagi 36 juta akan menghasilkan
2,17. Begitu juga seterusnya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Ini grafik yang ada di tabel tersebut. Berdasarkan garis di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 2,33 pada bulan November. Rasio produktivitas organisasi terendah adalah 1,21 pada bulan Agustus. Rasio produktivitas organisasi tengah-tengah adalah 1,69 pada bulan April. Nah, hasil perhitungan indeks produktivitas organisasi. Untuk perhitungan indeks produktivitas itu semua sama. Jadi, indeks produktivitas perhitungannya mengikuti rasio produktivitas. Oke, saya ulangi. Contohnya, pada bulan Januari, bulan tahun pertama, rasio produktivitas organisasi ada di 2,17. Untuk menjawab pertanyaan ini, berapa indeks produktivitas IP organisasi Januari pada tahun pertama? Rumusnya yaitu rasio produktivitas organisasi bulan pertama, bulan Januari tahun pertama 2,17 dibagi 2,17 dikali 100%. Akan hasilnya 100. Dan untuk indeks produktivitas organisasi Februari tahun pertama, rumusnya menghitung di rasio produktivitas organisasi pada bulan Februari tahun pertama 1,62 dibagi bulan yang pertama Januari pada tahun pertama. Jadi 1,62 dibagi 2,17 dikali 100%, hasilnya 75. Begitupun dengan seterusnya sampai bulan Februari minggu tahun kedua. Selanjutnya ada perhitungan rasio produktivitas penjualan. Untuk menghitung rasio produktivitas penjualan, rumus yang dihitung adalah laba kotor dibagi biaya penjualan. Jadi nanti ini dihitung 24 juta, 24 M dibagi 3 M, 800 juta. Dan seterusnya sampai pada bulan Februari tahun kedua. Yang nantinya hasilnya akan seperti tabel berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 9,02 atau November. Rasio produktivitas penjualan terendah adalah 6,10 pada bulan Februari tahun pertama. Rasio produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 7,89 pada bulan Juli. Untuk perhitungan indeks produktivitas penjualan sama seperti indeks produktivitas yang aspek yang lain. Perhitungan sama. Rasio indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 142,89 pada bulan November. Rasio indeks produktivitas penjualan terendah adalah 96,54 pada bulan Februari tahun pertama. Rasio indeks produktivitas
Penjualan tengah-tengah adalah 125 pada bulan Juli. Hasil perhitungan rasio bonus produk seperti ini hasilnya. Untuk rasio produktivitas produk memiliki rumus ada di tadi kan yang ini data keuangan. Ini yang data keuangan yang kedua. Laba kotor dibagi biaya langsung. Laba kotor dibagi biaya langsung. Laba kotor dibagi laba kotor. Laba kotor dibagi biaya penjualan. Itu sudah ya tadi. Transaksi penjualan produk. Itu rasio produk. Rasio produk memiliki rumus laba kotor dibagi biaya langsung. Berdasarkan garis atas, maka dapat dianalisis sebagai kondisi berikut. Rasio produk tertinggi adalah 0,66 pada bulan Juli. Rasio produk terendah adalah 0,28 pada bulan April. Rasio produk tengah adalah 0,51 pada bulan November. Berhasil berhitungan indeks produktivitas produk. Untuk ini sama ya, indeks produktivitas produk sama seperti yang lain, aspek yang lain. Perhitungannya. Rasio indeks produktivitas IP produk tertinggi adalah 2,215 pada bulan Juli. Rasio indeks produktivitas produk terendah adalah 91,99 April. Pada bulan April, rasio indeks produktivitas produk tengah-tengah adalah 166,93 pada bulan November. Hasil perhitungan rasio produktivitas tenaga kerja di rumus laba kotor dibagi gaji total. Laba kotor, laba kotor dibagi ini. Laba kotor dibagi gaji total. Sama ya, laba kotor yang ini dengan yang ini sama. Laba kotor dibagi gaji total. Berdasarkan materi di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas sehingga adalah 73,47 April. Rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 31,29 pada bulan Agustus. Rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah adalah 50,00 pada bulan September. Hasil perhitungan indeks produktivitas tenaga kerja. Untuk tenaga kerja semua sama, cuman berbeda aspek. Jadi patokannya untuk perhitungan indeks produktivitas itu patokannya ada di rasio produktivitas. Karena kalian dapat, maka dapat dianalisis kondisi seperti berikut. Rasio indeks produktivitas atau IP tenaga kerja tertinggi adalah 25 April. Terendah adalah 95,83 pada bulan Agustus. Tengah-tengah adalah 1,153,13 pada bulan September. Perhitungan modal.
modal. Untuk rasio produktivitas modal memiliki rumus pendapatan bersih dibagi modal. Pendapatan bersih dibagi modal selama masing-masing bulan. Berdasarkan dari di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Rasio bunga berikut adalah 1,68 dan bulan ini. Terendah adalah 0,65 pada bulan Agustus. Tengah-tengah adalah 1,16 bulan Februari tahun pertama. Itu kan prioritas modal ya, Pak. Ini biru yang ini. Sudah semua indeks produktivitas itu patokannya ada di rasio produktivitas. Rasio indeks produktivitas modal tertinggi adalah 2,249,83 pada bulan Mei. Terendah adalah 97,55 pada bulan Agustus. Tengah-tengah adalah 173,54 pada bulan Februari tahun pertama. Nah, untuk keseluruhan aspek rasio produktivitas dan indeks produktivitas IT keseluruhan aspek sesuai dengan produktivitas keseluruhan aspek. Ini untuk rekapan semua aspek. Jadi jadinya satu di total di rata-rata. Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Satu, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 2,33 pada aspek tenaga kerja tertinggi. Saya dilihat di grafik. Ya. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah adalah 0,02 pada bagian produksi. 0,02. Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek yang berada di tengah-tengah dalam 0,53 pada aspek penjualan. Hasil perhitungan indeks produktivitas. Ini untuk indeks produktivitas yang tadi, semua direkap, habis itu di total semua, setelah itu di rata-rata. Lalu dijadikan grafik seperti ini. Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dianalisis kondisi sebagai berikut. Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek tertinggi adalah 10,04 pada aspek produksi. Yang terendah adalah 5,48 pada aspek organisasi. Aspek tengah-tengah adalah 8,737 pada aspek ini. Nah, ini masuk ke kesimpulan. Peningkatan perbaikan produktivitas, perbaikan aspek produk, rasio terendah 0,02. Satu, inovasi dan perkembangan produk. Riset pasar mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan tren. Kembangkan produk baru atau tingkatkan kualitas produk yang ada agar lebih kompetitif dan bernilai jual tinggi. Optimalisasi proses produk. Identifikasi bottleneck dalam proses produksi. Terapkan teknologi baru, otomatisasi atau mode produksi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya input dan meningkatkan output. Tiga, peningkatan kualitas dan diferensiasi. Pastikan proses produk konsisten untuk memenuhi standar. Ciptakan diferensiasi produk
yang jelas dari pesaing untuk meningkatkan daya tarik dan harga jual. 4. Manajemen biaya produk. Tinjau seluruh komponen biaya produk atau bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead. Cari pemasok alternatif dan kurangi pembocoran. Yang kelima, strategi harga yang tepat. Sesuaikan penetapan harga pasar akan mencerminkan nilai produk dan tetap kompetitif tanpa mengorbankan profitabilitas. Ini saran untuk PT Adi Perkasa Engineering. Perbaikan aspek organisasi atau IP terendah, indeks produktivitas ya, terendah 5,48. 1. Evaluasi struktur organisasi. Tinjau apakah struktur organisasi mendukung alur kerja efisien. Pertimbangkan perampingan birokrasi dan definisi ulang peran serta tanggung jawab. Pengembangan SDM, lakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, pastikan penempatan karyawan sesuai keahlian atau the right man in the right place. Peningkatan komunikasi internal, dorong komunikasi terbuka antar departemen, bangun sistem informasi terintegrasi untuk memastikan akses informasi yang relevan bagi semua pihak. 4. Penetapan teknologi informasi, adopsi sistem informasi dan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas rutin, meningkatkan kolaborasi, dan menyediakan data akurat untuk pengambilan keputusan. 5. Budaya kerja dan ketertiban karyawan. Bangun budaya kerja positif, dorong inovasi, tingkatkan keterlibatan karyawan melalui program intensif dan pengakuan. 6. Manajemen kinerja. Tetapkan KPIs yang jelas untuk setiap departemen dan individu. Lakukan evaluasi kerja secara berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan. 5 kesimpulan. 4 kesimpulan. PT Adi Perkasa Engineering menunjukkan variasi kinerja yang signifikan di berbagai aspek. Meskipun aspek tenaga kerja menunjukkan hasil prioritas tertinggi dan aspek produksi menunjukkan indeks produktivitas tertinggi, perhatian khusus perlu diberikan pada aspek produk dan organisasi, karena keduanya memiliki nilai-nilai rata-rata terendah pada metrik produktivitas masing-masing. Dengan menetapkan tindakan perbaikan yang direkomendasikan secara terencana dan berkelanjutan, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja produktivitas secara keseluruhan, mencapai efisiensi yang lebih baik dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar. Pemantauan berkala terhadap indikator produktivitas ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi perbaikan dan adaptasi terhadap perubahan kondisi bisnis. Ya, terima kasih ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.